Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di minggu yang kemarin, masih melanjutkan tentang bahasan kalor. Ya, untuk hari ini kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Nah, sebelumnya Bapak tanya, ya mungkin di antara kalian ada yang pernah camping atau kemah, biasanya di pegunungan. Nah, ketika malam hari saat camping, hawanya pasti dingin. Apa yang kalian lakukan? Oke, minum kopi, betul. Yang lain? Ya, jadi biasanya saat camping atau kemah kita mengadakan atau menyalakan api unggun. Jadi walaupun kamu lihat di gambar sudah berjaket tapi tetap dingin, maka kita nyalakan api unggun. Nanti beberapa saat kemudian pasti kita akan merasakan kehangatan. Nah, kenapa bisa demikian? Berarti api yang menjadi sumber kalor itu bisa berpindah ke mana? Ke badan-badan yang ada di sekelilingnya, kemudian merasakan hangat. Jadi kalor bisa berpindah. Kesimpulannya, ini dicatat, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Oke. Cara perpindahan kalor itu ada beberapa macam. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dengan cara konduksi. Kamu perhatikan gambar, ada sebatang logam. Ini sebatang logam, kita beri warna, 3 warna. Di ujung merah, kemudian biru muda dan biru. Nah, ini batangnya dari aluminium. Kemudian kita panaskan di ujungnya. Kira-kira yang terjadi apa, anak-anak? Iya, betul. Jadi nanti kalau ini Bapak beri nama ABC tempat-tempat itu, beberapa saat kemudian nanti di bagian A itu akan panas lebih dahulu. Kemudian di bagian B akan terasa hangat, di C masih dingin, kamu pegang masih berani. Tapi beberapa saat kemudian pasti juga semuanya akan merasakan panas. Artinya apa? Artinya panas dari api berpindah ke ujung aluminium, kemudian ke ujung yang lain. Nah, kalau digambarkan perpindahan, jadi benda itu terdiri dari partikel-partikel. Yang pertama mendapat panas tadi adalah di ujung. Kemudian setelah panasnya diterima, diberikan atau dihantarkan ke partikel yang ada di sebelahnya. Demikian seterusnya sampai semua partikel di benda tersebut menerima panas yang sama. Nah, jadi perpindahan panas dari api sampai ke ujung C ini dinamakan perpindahan panas secara konduksi, yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara tetapi tidak disertai perpindahan partikelnya. Partikelnya tetap berada di tempatnya. Oke, nah berkaitan dengan ini ada beberapa contoh. Biasanya perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Nah, berkaitan dengan kemampuan dari masing-masing zat untuk memindahkan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain, ini kamu perhatikan, nanti bisa dicoba kalau memungkinkan. Ada bahan, ada 3 batang batang logam yang sama bentuk, besar, bentuknya sama, besarnya sama. Namun yang satu dari aluminium, kemudian besi, kemudian baja. Di ujung-ujung logam ditetesi lilin, kemudian nanti ditancepi lidi. Nah, setelah kering kan lidinya akan berdiri seperti pada gambar. Kemudian nanti kita ambil sumber kalor. Dia ambil lampu spiritus atau bunsen, kita nyalakan. Kira-kira yang terjadi apa? Iya, betul. Jadi nanti beberapa saat kemudian ternyata akan kita lihat lidi di logam aluminium akan jatuh lebih dahulu. Kenapa jatuh? Karena lilinnya meleleh. Kenapa meleleh? Berarti kena panas atau kalor. Berarti aluminium di ujungnya paling cepat menerima kalor. Dan nanti akan disusul dari besi dan tembaga. Artinya apa, anak-anak? Artinya kemampuan untuk menghantarkan kalor setiap benda itu berbeda
beda. Ini harus dipahami. Nah, berkaitan dengan itu, benda digolongkan menjadi dua berdasarkan daya hantar kalornya. Yang pertama termasuk golongan konduktor. Ini konduktor. Yang kedua apa? Betul, isolator. Konduktor itu adalah bahan yang sangat mudah menghantarkan kalor atau baik dalam menghantarkan kalor. Sebaliknya, isolator penghantar kalor yang buruk. Coba kamu cari contoh-contoh di sekitar kamu yang termasuk konduktor, kira-kira apa? Oke, ya, ada aluminium, ada tembaga, kemudian ada besi. Nah, tak heran ketika kalian ke dapur melihat panci yang biasa digunakan untuk ibu kalian memasak biasanya terbuat dari aluminium karena dia mudah menghantarkan kalor. Sebaliknya, ketika kita lihat untuk yang isolator, jadi tidak bisa menghantarkan kalor, itu adalah plastik. Kemudian ada kain, kemudian ada kayu. Nah, ini jadi penerapannya ini untuk alat masak supaya mudah matang. Kemudian untuk yang isolator penghantar kalor yang buruk atau tidak bisa menghantarkan, biasanya kayu di pegangan setrikaan, di tutup panci, tutup termos, biasanya terbuat dari kayu atau plastik, atau kadang kalau tidak ada itu dilapisi dengan kain. Oke anak-anakku, ini pembelajaran kita tentang perpindahan kalor. Kita cukupi sampai sekian dulu. Jadi perpindahan kalor ada beberapa macam, tapi pada pertemuan ini kita fokus pada perpindahan kalor secara konduksi. Nanti masih ada yang lain, nanti kamu bisa cari dulu di literasi-literasi yang bisa kamu cari di internet ataupun di buku. Terima kasih, mohon maaf, semoga tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.